sahabat-sahabat TML. Selamat malam. Apa kabarnya luar biasa? Malam ini kita berjumpa lagi dalam Starter Date ya. Starter Date bersama TML Community. Setelah kemarin kita off. Oke, kita sudah kedatangan tamu. Hari ini siapakah dia? Nah, selamat malam, selamat bergabung Pak Didik Permadi. Kita menyapa, siap-siap kita menyapa kawan-kawan ya Pak. Kita menunggu beberapa teman kita yang akan join pada malam hari ini. Kami menjelaskan kepada teman-teman dulu, mohon maaf ya, thank you Pak Geraldi Jaya Saputra. Kalau minggu lalu kita sempat off, tapi minggu ini kita join kembali. Dan bagaimana mungkin Pak Didik bisa menyampaikan, kita mengucapkan selamat welcome, dan semoga pulih semua keluarga Pak Didik. Boleh mungkin 1-2 menit, silahkan Pak Didik. Baik, terima kasih. Memang minggu lalu seharusnya kita live gitu ya, cuman tiba-tiba ada kendala dengan kondisi saat ini. Mungkin semua juga sudah mengetahui tentang COVID, dan salah satunya memang menimpa di keluarga kami. Jadi pada saat itu memang sangat panik sekali, sehingga sebenarnya bisa aja live, tapi mungkin dalam cara berpikir bercabang kali gitu Bu. Jadi kemarin saya minta Ibu untuk ya coba diundur aja supaya kami juga menyelesaikan masalahnya, dan mudah-mudahan dalam seminggu bisa teratasi. Dan alhamdulillah berkat doa dari teman-teman akhirnya sudah lebih baik lah dari kondisi sebelumnya, dan kelihatannya sudah dites sudah negatif. Alhamdulillah, puji syukur ya Pak ya, sudah negatif semua ya. Jadi keluarga sudah aman ya Pak Didik ya. Alhamdulillah. Ya, baik. Bapak sahabat-sahabat TML, saya terus menyapa untuk terus join setiap Sabtu malam jam 7 dalam Saturday, yaitu Sabtu ngedate bersama TML Community, yaitu Theocentric Motivation and Leadership Community, yaitu komunitas kita-kita yang join dan mencintai ataupun tertarik dengan pengajaran TML ini, Theocentric Motivation dan Leadership. Nah, malam hari ini Bapak Ibu, para sahabat TML, nah sedikit tentang informasi tentang Pak Didik nih. Kemudian topiknya karena memang basic finance for non-finance people ya Pak Didik, karena tidak semua sahabat TML ini dengan background finance. Ada yang sales, siapa ya? Pertama mungkin banyakan dari sales warrior. Kira-kira Pak boleh tahu awal kenapa sih penting ya untuk yang non-finance people ini mengetahui finance? Mungkin sedikit highlight Pak Dik. Baik, kalau saya perkenalkan background saya, sebetulnya awalnya saya itu sebagai lulusan Politeknik ITB di Bandung, jurusan Teknik Sipil, itu tahun 90 ya. Kemudian saya di Wika 1 tahun, masih tetap di proyek. Kemudian saya pindah ke Beton Perkasa, masih tetap memegang proyek, sampai kemudian ke corporate. Jadi istilahnya kenapa kita penting finance, karena memang ternyata ketika kita mengetahui finance, kita bisa mengukur seberapa jauh sebetulnya kekuatan perusahaan itu misalnya. Apakah dia mampu untuk membayar kewajibannya atau tidak. Saya kira dengan kita mengetahui itu, kita bisa memaksimalkan kemampuan kita dengan tidak takut gitu loh, ini ada uang enggak sih gitu ya. Jadi finance itu penting buat non-finance, karena mau tidak mau semua kegiatan itu harus didanai gitu loh. Apapun kegiatan di perusahaan itu tetap harus ada dananya gitu. Ketika kita mengetahui bahwa tidak bisa dilakukan pendanaan itu, ya aktivitas kita juga tidak bisa berjalan dengan baik. Itu mungkin kilas dulu lah ya, bahwa ya finance itu harus kita tahu gitu loh, karena sejago apapun bagian lain, tetap ujung-ujungnya untuk mendanai, untuk melakukan aktivitas kegiatan kita, tetap harus ada pendanaannya. Disitulah saya kira
yang paling tidak kita concern ke situ lah gitu loh Bu. Sip, thank you Pak. Memang segala sesuatu kegiatan karena memerlukan dana sehingga perlu juga kita mengetahui ya Pak ya kekuatan. Nah, oke, thank you Pak. Sepertinya sinyal di Pak Didik agak naik turun karena gambar Bapak tidak, tidak terlalu, kadang bagus, kadang agak berpendar gitu Pak Didik. Tapi suara sih jelas Pak Didik. Terima kasih Pak. Pak, itu tadi terkait kita masih membahas tentang kenapa hal ini penting dari sisi perusahaan Pak. Kalau dari sisi individu Pak, kenapa apakah penting untuk mengetahui atau kita sedikit mengetahui atau perlu belajar finance untuk orang yang non finance gitu Pak Didik? Saya kira sama ya kalau kita lihat baik itu sebagai corporate, baik itu sebagai individu, perlakuannya sama sebetulnya. Ketika corporate juga kan tetap harus ada, kalau kita lihat corporate itu harus ada sisa untuk pengembangan misalnya. Sebagai kalau di neraca ada sisa, ada laba yang ditahan misalnya untuk pengembangan. Sama di individu juga kan harusnya ketika kita ingin growth gitu ya, kita ingin berkembang, kita harus bisa memanage dan mengontrol pendapatan, income kita misalnya. Dan kita mengontrol spend-nya sekaligus itu. Jangan sampai income-nya bagus, tapi spend-nya nggak terarah gitu loh. Semuanya berdasarkan keinginan misalnya, tidak berdasarkan kebutuhan. Nah, disinilah sebetulnya fungsi kita harus bisa menahan diri atau mengontrol diri gitu ya. Untuk melihat apakah income kita itu digunakan sepenuhnya atau habis misalnya, atau harus kita sisihkan untuk growth kita, untuk kita bisa bertumbuh terus lebih baik. Saya kira itu juga sama dengan perusahaan gitu ya. Perusahaan kan biasanya kalau corporate itu kan ada beberapa anak perusahaan, awalnya kan dari satu perusahaan, kemudian berkembang jadi portofolio. Saya kira di income kita juga ketika kita sudah tinggi pendapatan terus bernaik, kita harus punya portofolio untuk ada passive income-nya misalnya, atau ada capital gain-nya. Artinya ada investasi yang kita tidak perlu aktif income pun kita dapat income dari situ gitu loh. Jadi ada perencanaannya. Semua tetap punya planning. Yes, thank you Pak Didik. Terima kasih. Ternyata sahabat-sahabat NL tidak hanya untuk corporate atau company, buat kita secara pribadi pun kehidupan kita perlu sekali untuk memiliki basic atau sedikit memahami finance ya Pak ya. Apalagi zaman pandemi ini sekarang ya Pak, kita harus mengatur keinginan dan kebutuhan ya Pak ya. Kapan harus menambahkan income. Pak, menarik Pak. Sebelum lebih lanjut, Pak, tadi saya tertarik karena Pak Didik menyampaikan bahwa background Bapak sebetulnya adalah dari Politeknik ya Pak ya, teknik sipil gitu. Jurusan dari sipil, betul. Bukan dari ilmu ekonomi atau background finance padahal ya Pak Didik ya. Kok bisa terjun? Itu tadi ketika di proyek waktu itu saya di Wijaya Karya itu di Bengkulu proyek PLTA gitu ya, kemudian saya mau dipindah ke yang lain di hutan yang lain, tapi kayaknya saya tidak bisa tumbuh ketika saya bekerja terus di situ, artinya tidak bisa menambah ilmu. Artinya saya pindah di Jakarta, di kebetulan proyek Cawang Priuk dan Blok M Plaza. Saya pindah ke situ sambil saya malamnya itu kuliah lagi di Extension UI, ngambilnya finance gitu loh. Jadi sebetulnya yang tadi pengen growth gitu ya, kita kan pengen growth, itu kita sisihkan untuk belajar. Artinya investasi dari leher ke atas lah gitu ya istilahnya. Itu terus saya lakukan. Nah kemudian ketika ini saya kira antara persiapan dan kesempatan. Satu kali ada bos saya ya yang manajer keuangan itu pensiun. Kemudian mereka mencari siapa sih yang kira-kira bisa menggantikan. Dia melihat bahwa saya belum lulus pada saat itu, saya masih mengerjakan proyek kalau nggak salah. Dan tiba-tiba saya ditarik untuk menggantikan beliau tanpa saya punya pengalaman tentang finance. Tapi alhamdulillah di perusahaan kami itu terus didampingi sampai saya mengerti ya. Artinya saya dipindah di cabang, maksudnya finance cabang. Dari situ kemudian saya diminta untuk finance di manufaktur di Cikupa, di pabrik. Kemudian masuk ke finance secara perusahaan secara keseluruhan, bukan cabang. Dan sekarang di corporate itu punya portofolio beberapa perusahaan, 13 perusahaan yang ada holdingnya. Nah, saya kira itu. Jadi bukan satu kebetulan, karena saya mempersiapkan, saya pengen growth gitu loh, pengen satu
satu ilmu yang bisa menambah wawasan tadinya sebetulnya tanpa berpikir akan menjadi yang saya sebutkan tadi. Oke, terima kasih Pak Didik. Pak, di tengah penjelasan Bapak tadi itu saya seperti kayak mendapatkan apa ya, informasi seperti yang kita sering sampaikan di TML Community ini, tak, bahwa menemukan purpose ya Pak ya, purpose potensial yang akhirnya passion. Jadi yang tadinya Bapak dari background politeknik, sipil ya Pak, tiba-tiba Bapak bisa katakanlah banting setir, mengambil kuliah finance, itu seperti ini sangat-sangat apa ya, tolak belakang, tetapi justru di situ Bapak menemukan kayak calling gitu ya, purpose-nya ya Pak. Dan menurut Bapak, apakah sekarang Bapak memang itu yang Bapak on track dari passion Bapak, yang Bapak rasakan seperti apa Pak Didik? Secara profesional memang terus berkembang di situ Bu. Tadinya mengelola proyek, kemudian pindah ke cabang, itu kemudian pindah ke manufaktur, itu beda-beda, kebahagiaannya beda-beda sampai akhirnya ke level corporate atau di holdingnya. Saya kira semua juga masih dalam satu jalur di finansialnya gitu loh. Itu yang membuat memang sebetulnya ini bagian dari calling tadi sebetulnya, karena tanpa disadari kita terus diberikan jalan yang terus meningkat, memegang posisi yang lebih lama makin besar menurut saya gitu ya. Apakah menjadi lebih, itu menurut saya kira ini satu hal yang menarik karena itu terus berkembang, dan saya kira kan masalah trust gitu ya. Kalau finance itu masalah orang ini trust nggak dengan karyawan yang ini gitu loh. Saya kira ke situ. Jadi memang ada integritas yang mungkin mereka melihat bahwa ya ini bisa terus menjadi bagian di corporate begitu Bu. Baik, menarik Pak. Terima kasih Pak Didik. Jadi kita harus, yang saya dapat garis bawah adalah kita harus grow ya Pak ya. Jadi growth, karena kita bertumbuh sehingga kita akan dibawa atau akan membawa kita kepada suatu mencapai atau mendapatkan tujuan gitu Pak Didik. Nah, di sini walaupun itu pasti akan kita alami dan kita rasakan, sehingga kita akan bekerja dengan lebih passionnya kita dapat gitu Pak ya, sesuai potensi dan passion ya Pak. Seperti Bapak ini walaupun background kuliahnya belum lulus pun sudah diberi kesempatan, sehingga on time pada saat kesempatan datang, nah Bapak sudah prepare, sudah siap. Tadi Bapak singgung sedikit Pak, mengenai trust Pak Didik, ini menarik Pak. Menurut Bapak apa tantangannya nih Pak di finance corporate ini setelah jadi expert gitu Pak ya? Saya sepertinya tertarik banget dengan perjalanan Pak Didik nih, dari memang selalu open mind, mempunyai growth mindset yang wah ini untuk pengembangan ya, dari mau megang proyek bisa sampai sekarang memegang finance sebuah holding company. Tantangannya yang dihadapi apa kira-kira Pak Didik? Setiap bagian memang ada tantangannya ya. Tadi misalnya ketika di proyek justru tantangannya kan karena proyek itu harus ke waktu ketat gitu ya. Ketika itu meleset itu akan berakibat biayanya akan terus bertambah ya, sewa barang segala macam. Tapi kalau kemudian masuk ke cabang yang menangani beberapa proyek, bagaimana tantangan itu yang tadi, bagaimana supaya cash flow di masing-masing proyek itu tetap lancar misalnya seperti itu. Dan itu perlu tidak hanya kalau di cabang itu kan tidak hanya menagih, tapi bagaimana itu langsung menjadi uang, menjadi cash yang akan diberikan kembali ke proyek untuk terus berjalan dengan baik dan mengontrol. Biasanya kalau di proyek itu ya dalam tanda kutip banyak sekali celah-celah yang membuat biaya itu tidak sesuai dengan yang diperuntukannya. Nah, saya kira untuk membangun sistem juga satu kebahagiaan tersendiri ketika di proyek misalnya, di cabang. Kemudian ketika di corporate, di banyak perusahaan justru lebih menantang karena tidak masuk ke yang tadi, kebahagiaannya bukan di situ. Kebahagiaannya adalah bagaimana setiap anak perusahaan itu untung gitu ya. Nah itu karena kalau untuk dapat dividen masuknya ke corporate. Saya kira kebahagiaannya ada tantangan tersendiri sesuai dengan tantangannya ketika semuanya, apalagi yang sederhana sebetulnya semua itu, bagaimana target itu tercapai, realisasinya paling tidak meleset 5% lah. Itu udah sangat ngejagainya udah luar biasa gitu ya, dan tidak bisa bekerja hanya finance, harus semua berkolaborasi untuk mewujudkan itu.
Siap, Begitu, Bu. siap. Thank you. Thank you Pak, itu kebahagiaan yang ternyata orang finance itu juga apa ya, ada tantangan-tantangan yang tidak mudah, dan itu kebahagiaan tersendiri ya Pak ya, kalau sudah bisa mendapat, tadi Bapak bilang kebahagiaannya kalau setiap unit-unit bisa mendapat profit gitu ya, dan bisa mendapat keuntungan, dan bisa mencukupi sendiri setiap cabangnya Pak. Pak Didik, thank you Pak, tak terasa sudah 15 menit Pak Didik, mari kita sapa Oh, iya. kawan-kawan kita yang sudah join ya, mungkin ada teman-teman Pak Didik, kami mengucapkan welcome teman sahabat-sahabat TML ya, Pak. Tadi ada Pak Un Permadita, L Bu. Ardika, ya, Pak Dewa, thank you Pak Ketua TML, Pak Eloy, Wah, Pak Master, thank you. gemeteran nih. Ada ketua ini. Keren Pak, nggak apa-apa, thank you, terima kasih Pak Eloy, Pak Wasito, terima kasih Pak Hakim, Pak Mustafa, terima kasih sudah join, Pak Andito. Sahabat-sahabat ML, Saturday malam hari ini kami bersama dengan narasumber yang luar biasa, CTM batch 3 ya Pak Ya, Didik. Pak Didik, ya. ini saya ini very interesting Pak, dengan background kuliah yang bukan finance, tapi di titik terakhir bisa switch ke finance dan menemukan calling, ya, mendapatkan, dan sekarang bahagia dengan passion mengerjakan dan penuh full potensi mengembangkan sehingga mencapai tujuan Pak. Pak Hendrik, terima kasih, semangat pagi, semangat. Wah, ini grup CTM 3 mendukung Pak Didik. Monggo, silakan disapa Pak Didik. Ya, Pak, selamat malam Pak Warsito. Wah, ini ada Pak Eloy lagi. Waduh, ada suhu saya. Kemudian ada Pak Andito, ada Pak Hendrik. Pak Hendrik juga saya kira satu angkatan dengan saya. Dan semangat pagi juga Pak Hendrik. Kemudian sekali lagi Pak Mus. Nah, Pak Mus saya kira lebih kepada sekedar teman. Saya kira itu juga sebagai acuan saya untuk belajar banyak tentang keluarga dan terutama keluarga. Saya kira. Kemudian Pak Heri Ogi, wah ini saya kira ini teman SMP saya ini. Ya beliau ya sangat dekat juga, masih sampai sekarang juga masih berkomunikasi, dan beliau saya kira pengusaha yang sukses. Ya. Baik. Itu yang bisa disapa. Thank you, terima kasih sahabat-sahabat ML. Kita akan lanjut obrolan kita dengan Pak Dik. Pak, kembali tadi kita mengenai dengan topik finance for non-finance people Pak. Karena mungkin ya, dan saya juga berpikir, wah saya lebih banyak background di sales Pak. Kenapa sih harus memikirkan finance tadi? Ada beberapa kawan-kawan bukan di bagian finance, seperti di bagian back office, istilahnya gudang, ya kan Pak? Mungkin canvasser gitu kan, lebih bodomnya seperti di marketing, ataupun mempunyai ahli-ahli yang bukan di sisi finance. Apakah mereka perlu, atau mindset yang perlu dikembangkan oleh kita-kita ini untuk aware terhadap finance ini Pak? Ya, saya kira kembali ke tadi bahwa kalau kita sebagai pekerja tentu ada income yang aktif tadi ya. Tapi yang menjadi masalah sebetulnya harus bisa mengelola itu, mengelola pendapatan kita menjadi lebih produktif lagi. Dan kadang-kadang mungkin kalau sales gitu ya, jualan berhasil lah, ini pasti ada labanya misalnya. Tapi kalau kita urut-urut, kita coba telusuri tanpa kontrol yang baik misalnya, kadang-kadang kita suka, wah padahal kita udah kerja keras, penjualan sudah bagus, tapi kenapa di bottom line-nya atau pas di bawahnya itu kok nggak ada profitnya gitu. Kita harus telusuri itu, kita coba evaluasi, apakah ada biaya-biaya sebetulnya nggak perlu, tapi kita belanjakan misalnya. Atau ada biaya-biaya yang misalnya perlu, tapi kemahalan misalnya. Saya kira itu perlu juga kita, karena supaya apa yang kita dapatkan itu menjadi maksimal, menjadi produktif lagi gitu loh. Kalau tadi saya katakan, bisa jadi kita harus segera memiliki 3 income tadi, dari yang kita bekerja di dalamnya, kemudian kita yang pasif, misalnya kita punya dari hasil menabung, misalnya kita bikin kos-kosan atau kita pakai rental apa, sewa apa gitu ya. Dan kemudian bisa dari yang
penjualan, misalnya kita beli tanah misalnya yang tanpa terasa ada capital gain di situ, ada dalam 5 tahun kok harganya naik gitu, kan itu akhirnya menambah apa ya, kekayaan lah, menambah kekayaan dengan tiga. Jadi tetap yang kita sarankan tetap harus financial itu mencoba mengelola aset gitu ya, aset aset Iya. kita gitu ya, tapi bukan yang ternyata bukan aset sebetulnya. Seperti contoh misalnya kita cuma butuh kendaraan misalnya untuk mobil misalnya, tapi tiba-tiba membeli kendaraan mobil yang harganya melebihi daripada fungsinya misalnya, itu kan sebetulnya Hmm. satu pemborosan. Artinya kita perlu Oke. kendaraan sepeda motor gitu ya, kita motor sebenarnya cuma buat apa, menghubungkan, memindahkan kita dengan tempat itu. Tidak perlu yang mewah-mewah misalnya sampai harganya 60 juta, cukup yang 20 juta. Saya kira dengan mengontrol pengeluaran di apa ya, di T10 ya, di T10 dilihat ini perlu nggak sih yang tadi sebelum ini, butuh nggak atau cuman keinginan. Nah itu kadang-kadang kita lebih banyak di sana sebetulnya. Wah ini supaya kelihatan keren misalnya, saya harus pakai ini. Tapi secara keuangan tidak keren sebetulnya. Karena itu terjadi pemborosan sebetulnya. Nah itu kenapa kita harus memahami seperti itu. Karena pada akhirnya kan, apalagi kalau usianya masih muda gitu ya, dia harus terus melipat gandakan income-nya itu supaya misalnya ada investasi buat pensiun dia nanti seperti apa, dan sebagai macam caranya apakah untuk investasi. Dan ada grade kan ya Bu, ketika masih awal pendapatannya sekian, tetap kita bisa mengelola seperti keuangan di perusahaan. Misalnya pendapatannya 100, berarti 50 yang harus dihabiskan, 50 lagi buat investasi, buat apa? Buat bayar utang atau cicilan gitu. Kan ada yang namanya berdasarkan alokasi ya, alokasi peruntukannya buat apa, yang sekarang dulu pernah disampaikan kalau nggak salah sama Pak Agus ya, sekian persen buat apa, buat apa. Saya Ya. kira Iya. dengan melakukan itu ya kita sudah ya kayak perusahaan lah, ketika kalau di perusahaan itu untungnya dimasukkan kepada apa, dimasukkan kepada sisa apa, laba liba apa, return earningnya, maksudnya ke laba ditahannya itu kan sebenarnya laba ditahan itu buat investasi atau buat pengembangan bisnisnya. Saya kira gitu Bu. Baik. Jadi Terima kasih Pak. sekali. Iya. Karena memang topik pada malam hari ini kan kita bicara basic finance for non-finance, Pak. Jadi audiens Bapak ini anggaplah bukan orang-orang finance nih ya, Pak ya. Bapak berbicara dengan orang-orang yang bukan orang finance. Seperti saya juga awam, Pak. Dan memang betul, memang kadang kita pinter cari uang, tapi kalau tidak bisa mengelola bisa repot, Pak. Betul, ya, betul. Kalau Nah, di Pak. perusahaan itu disebutnya sebagai financial distress, Bu. Pasal distress itu bagaimana penghasilannya tidak bisa menutupi kewajibannya gitu loh. Itu bisa seperti itu. Atau misalnya utangnya lebih gede daripada kekayaannya misalnya. Jadi ada yang disebut rasio DER itu ya, debt equity ratio-nya. Biasanya kalau perusahaan lebih dari 100% itu akan sulit berkembang karena dia harus membayar bunganya dan pokoknya. Saya kira sama dengan kita juga. Ya sebenarnya kita jangan terlalu banyak mengutang melebihi kemampuan bayar kita. Kan sama juga Bu. Justru kalau perlu sih jangan ngutang, investasi aja terus itu loh. Kalau tidak ada leverage ya. Leverage itu misalnya kalau untuk alat produksi itu dibeli dengan utang, tapi kan bisa ditutupi karena itu produktif gitu Bu. Yes. Ya, betul. Thank you Pak. Menarik Pak, seperti Bapak tadi. Kita kalau hanya untuk kebutuhannya, untuk jarak yang terdekat, kenapa harus beli mobil yang over of kebutuhan kita ya Pak ya? Sesuai dengan fungsinya. Pak, tepat sekali, kita harus melihatkan apa fungsi kapasitas sehingga kita bisa membeli yang sesuai kebutuhan kita. Itu menarik Pak. Pak, lebih dalam lagi Pak, menurut Bapak yang very basic, yang dikatakan basic finance itu menurut Pak Didik apa tuh Pak? Yang untuk orang yang awam nih, buat kayak saya ini orang banyak di marketing Pak. Jadi memang pengen dapat masukan di Bapak yang menurut Bapak basic, dan dikatakan secara basic finance Pak. Sederhana sebenarnya buat kita sih, kita punya apa ya, bisa mengelola cash flow. Cash flow itu uang cash sebetulnya. Itu yang paling basic sebetulnya. Jadi jangan sampai secara laporan keuangan profitnya gede tapi nggak ada duitnya gitu loh, karena uangnya masih di customer misalnya karena pembayarannya mundur.
Jadi paling pertama adalah bagaimana kita bisa mengelola cash flow. Sebenarnya paling aman kalau buat pribadi itu kita punya cash flow lifestyle kita, membiayai lifestyle kita paling tidak 3 bulan ke depan. Itu harus bisa kita coba cadangkan gitu ya. Dalam 3 bulan kalau ada apa-apa kita masih bisa survive gitu loh. Tapi kalau secara jangka panjang misalnya seperti perusahaan itu paling tidak dia harus punya cadangan bahan baku dan segala macam itu misalnya 6 bulan. Tapi kalau secara pribadi ya itu paling prinsip sekali sebetulnya. Dan paling prinsip sekali sebenarnya jangan ngutang sih. Karena ketika berhutang itu kan ya ada sih orang kalau dia punya bisnis tadi mungkin bisa dengan untuk leverage ya. Artinya hutang yang produktif gitu, bukan hutang yang konsumtif. Apakah beli kendaraan itu menjadi aset atau sebetulnya kewajiban? Nah, itu pertanyaan kadang-kadang. Kalau saya melihat kendaraan itu adalah menjadi kewajiban, bukan aset. Kenapa? Karena harganya setelah dijual lagi kan menjadi turun. Walaupun, iya Pak. Manfaatnya misalnya tadi apalagi udah harganya pakai yang mahal, kemudian kita cicilannya tinggi, itu terjadi penyusutan kan. Kalau di laporan keuangan kan dimasuk kepada fixed aset yang setiap tahun harus disusutkan, dan ketika kita jual lagi pasti harganya menjadi rendah. Jadi kalau saya malah melihatnya itu kewajiban. Sebenarnya kalau yang terus apa yang sebenarnya menjadi aset? Ya aset itu seperti tadi kita beli mesin, tapi mesin itu produktif menghasilkan sesuatu yang terus ketika dia dijual lagi mungkin lebih tinggi. Kayak tanah misalnya, kita beli tanah yang tadinya cuma berapa gitu ya, dibiarkan saja ketika kita jual dalam 3-4 tahun menjadi lebih tinggi. Saya kira itu yang disebut aset sebetulnya gitu. Jadi masalahnya memang dari mindset kita kadang-kadang wah kendaraan itu aset gitu loh, karena bisa di neraca pun ditaruh ada beri. Tapi sebenarnya kalau kita lihat secara secara langsung gitu ya, secara real tidak, karena harga kendaraan terus barang elektronik ya kayak handphone segala macam itu kan akan turun, harganya tidak akan naik kalau dijual lagi, itu kan pasti akan turun gitu. Jadi mindset itu yang perlu dirubah. Kira-kira ketika kita akan investasi atau kita beli sesuatu harus dilihat apakah ini menjadi aset atau bahkan akan menjadi kewajiban. Saya kira itu basic sekali. Oke. Mindset penting ya Pak ya. Jadi mindset kita mesti dilihat lagi bahwa ini akan jadi aset atau akan jadi kewajiban gitu ya Pak ya. Perlu diperhatikan. Pak, nanti kita juga akan membuka pertanyaan bagi teman-teman nih sahabat-sahabat TML ya yang ingin bertanya, silahkan ke chat di dalam WA, ke dalam IG kita. Silahkan di chat, nanti kita akan jawab oleh Pak Didik. Betul sekali Pak Didik, karena banyak kawan-kawan kadang kita aktif dan rajin Pak cari uang tuh, apalagi tim sales ya, sales warrior Pak, dapat bonus. Tapi kadang kalau tidak bisa dikelola, malah membeli aset-aset yang tidak produktif kali ya Pak ya. Mindset penting. Oke, sebentar, ada ya gimana Pak Didi? Ya walaupun sebenarnya tidak ada juga sebetulnya yang beranggapan menjadi ketika kita dapat uang tadi tetap harus dipakai buat kebahagiaan juga. Maksudnya ada uang yang akan dipakai untuk hari ini. Ada 3 kalau nggak salah. Uang untuk nanti misalnya ditabungkan, diinvestasikan. Artinya buat kita ketika hari tua gitu ya. Dan uang yang kita buat untuk sesuai dengan teosentrik untuk beramal sebetulnya. Saya kira 3 itu yang harusnya disiapkan oleh kita gitu loh. Selain untuk diri kita pribadi, kemudian untuk masa depan kita, hari tua kita, dan untuk hari akhir maksudnya untuk nanti lah, untuk kehidupan setelah ini gitu loh. Sekiranya kalau itu dilakukan sama gitu ya, seimbang ya, mungkin presentasinya bisa berbeda-beda. Saya kira akan lebih kita lebih happy lah gitu dalam menjalankan hidup ini. Artinya kita juga tidak khawatir hari tua, juga kita tidak khawatir hari setelah itu, misalnya kan sesuai dengan theocentric motivation. Artinya harus ada gitu, jangan dilupakan. Jadi 3 buat hari ini, buat hari tua, sama tadi buat di hari setelah tua. Tua ya Pak. Menarik Pak, tadi Pak Didik sudah singgung tentang teosentrik ya. Sahabat-sahabat TML, kenapa kita membahas basic finance? Memang akan mengarah kepada theocentric financial freedom. Nah, bagaimana? Apakah itu theocentric financial freedom? Tetap ikuti dan follow dan join dengan TML community sahabat-sahabat ya. Pak,
tadi Bapak tempat singgung mengenai sedekah, Pak. Dari sisi ekonomi, secara finance saya, menurut Bapak, kadang kan, nah ini menariknya begini, Pak, kita detail-centric ya, kadang udah mepet nih, Pak. Itu hitung-hitungannya gimana, Pak, untuk memberi sedekah dalam beramal itu, dalam kalkulasinya dari sisi finance, Pak Didi melihatnya seperti apa, Pak? Kadang kan kita udah boro-boro, Pak, ya, untuk diri, karena ada 3 tadi kan, uang untuk saat ini, untuk nanti, ya. dan untuk Kedua sama nanti. Bisa dijelaskan sedikit, Pak? Ya. Ya, betulnya yang dari tadi untuk amal itu, ya saya kira teosentrik itu kan kita itu bagian daripada apa ya, keinginan kita bahwa kita itu diutus gitu ya, diberi kesempatan oleh yang Maha Pemurah itu kan buat melakukan sesuatu kebaikan tidak aja buat kita sendiri. Justru kalau kita ketemu calling yang lain kan sebenarnya kita harusnya lebih bermanfaat bagi yang lain. Salah satunya itu paling minimum adalah dengan menyisihkan sebagian daripada income kita itu untuk ke arah sana, sehingga kita merasa merasa ini adalah bagian dari rasa syukur kita, bagian daripada keberkahan yang diberikan kepada kita. Ya kita harus memberikan itu, artinya yaitu harus secara ikhlas juga dikeluarkan gitu. Saya kira semua yang meyakini secara teosentrik itu kan pasti punya hal seperti itu, yang itu bagian kewajiban malah buat kita untuk melakukan itu gitu. Jadi bukan sebagai kehilangan, malah sebetulnya ada beberapa itu sebetulnya kan justru harta kita yang sebetulnya ketika nanti itu yaitu yang disedekahkan itu kan sebetulnya. Itulah harta real yang setelah hari tua nanti yang menjadi harta kita sebetulnya, yang di sana nanti yang diperhitungkan. Saya kira ini itulah teosentrik gitu. Jadi kita tidak selfish sendiri bahwa kita ini semua buat kita gitu ya, nggak ada gitu. Jadi antara pelit sama hemat itu susah. Maksudnya kalau hemat itu kan kalau nggak perlu keluarkan gitu ya. Jadi kalau pelit itu harus dikeluarkan tapi nggak pernah dikeluarkan. Saya kira kita tetap harus melakukan hal seperti ini sehingga menjadi seimbang kan. Teosentrik itu kan menyeimbangkan antara ruh gitu ya. Ruh antara akal sama perbuatan. Saya kira harusnya masuk juga kepada bagian yang harus kita lakukan, bahkan wajib itu dilakukan. Baik, wajib ya Pak. Tadi menarik tuh Pak, tadi bisa diulangi Pak, bedanya hemat dengan pelit, bagaimana Pak Didik tuh kata pernyataan Bapak? Bagus banget, saya belum sempat catat. Hemat itu mengeluarkan apa mesti dikeluarkan, pelit itu tidak mau mengeluarkan apa mesti dikeluarkan, gimana? Ya kalau hemat itu, yang seperti saya bilang, sebenarnya hemat itu ketika kita tahu bahwa sesuatu tidak perlu dikeluarkan, ya jangan dikeluarkan. Misalnya buat keinginan kita gitu loh. Kita pengen, tapi sebenarnya nggak butuh, yang nggak usah dikeluarkan, itu hemat. Tapi kalau pelit itu justru kita butuh, tapi kita nggak keluarkan. Keluarkan, oke. Sampai tua pelit pun dia tidak merasa happy, maksudnya gitu. Artinya harusnya yang harus dikeluarkan gitu ya. Misalnya kita harus, kalau nggak ada COVID, harus menghappy atau menyenangkan diri kita, misalnya untuk jalan kemana atau silaturahmi kemana, ke luar kota atau keluar negeri, ya harus kita keluarkan gitu. Bahwa itu bagian daripada untuk saat ini kita merasa gembira gitu loh, atau senang. Tapi kalau ya pelit, wah pokoknya ide aja terus gitu ya. Sampai meninggal pun dia tidak pernah melakukan kesenangan dia. Saya kira memang di situ loh yang disebut dengan kalau hemat itu banyak kepada perhitungan need sama want sebetulnya. Ini butuh atau enggak, kalau enggak ya enggak usah gitu. Iya, baik. Terima kasih sahabat-sahabat TML. Saya mengundang sahabat semua, Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan ke chat. Silahkan, narasumber kita ini very expert dalam hal finance, corporate finance. Tetapi malam ini kita bicara tentang yang basic dulu Pak. Takutnya bahasanya saya very basic. Tadi Bapak bilang mengenai cash flow ya Pak. Ternyata yang ingin saya tangkap atau malam hari ini kita grab adalah bagaimana kita secara personal ya Pak ya. Secara personal kita bisa mengelola keuangan. Supaya tadi yang Bapak sampaikan tidak perlu menghutang ya Pak ya. Yang saya menghutang, tetapi menjaga cash flow kita dengan baik. Seperti tadi komen Pak Eloy juga ya. Nih Pak Nuhun, Pak Dik-Dik.
Jadi pertama adalah cash flow. Dan kedua adalah jangan berhutang. Nuhun Pak, semua member TML perlu saling mengingatkan. Terima kasih Pak Ruli. Terima kasih Bang Ruli, ya thank you. Ibu Kris Maria 1204 join, terima kasih Bu sudah join, mampir di IG kami. Terima kasih. Juga Benedikta 1324. Kita berbicara malam hari ini tentang basic finance for non financial people, karena yang kita singgung tadi Pak, banyak dari kita pintar mencari uang ya Pak, tetapi kemudian tidak pandai dalam mengelolanya, bisa malah miskin jatuhnya ya Pak ya, atau malah berhutang. Ternyata tadi Bapak sudah singgung tentang basic finance, ternyata adalah kita pertama cash flow dan kedua mindset ya Pak ya. Mindset. Silahkan ya, dilanjut Pak, hal-hal yang perlu diperhatikan terkait basic finance ini Pak Dik-Dik, silahkan. Oh ya, tadi ketika berbicara, kalau di corporate gitu ya, ketika berbicara berhutang, justru corporate itu ada bagian tertentu yang harus berhutang gitu loh. Maksudnya itu untuk meleverage, misalnya beli mesin tapi kita dananya kurang, kita beli pinjam ke bank misalnya. Tapi tetap ukurannya harus kalau tidak salah tidak boleh lebih dari 70% dari equity kita gitu loh. Kalau misalnya kita punya equity itu, kalau di neraca itu di modal gitu ya. Modalnya misalnya cuman 100 gitu loh. Kita jangan pinjam lebih dari 100. Yang baik itu di 70%-nya. Yang konservatif lah, mungkin yang lebih berani mungkin di luar itu. Kayak beberapa konstruksi bisa di atas itu, tapi secara konservatifnya ya jangan lebih daripada 70%. Saya kira di bank juga sama kan, ketika kita pinjam ke bank, mereka hanya bisa membiayai 70% daripada biaya yang kita ajukan, jadi 30%-nya harus dari kita. Termasuk di diri kita juga sama Bu, secara pribadi ya lebih baik kita banyak investasi ya, misalnya kita sudah bikin tadi yang disebut dengan alokasi biaya gitu ya, alokasi pendapatan misalnya, ada berapa persen kita simpan, tapi kayaknya kok lama nih kayaknya misalnya, karena sedikit-sedikit, nah tiba-tiba kita punya satu prospek atau punya apa yang bisa ada beli rumah, ruko, segala macam yang perlu biaya, tapi kemudian setelah kita hitung bahwa cicilannya itu bisa didapat dari hasil menyewakan misalnya, itu boleh justru kan itu untuk mempercepat leverage tadi. Jadi bukan tidak sama sekali, justru yang tidak boleh itu utang yang konsumtif dan kita tidak tahu dari mana sebetulnya akan menutupinya. Saya kira itu yang saya lebih ini, jadi orang dia utang gitu. Kasihan nanti orang banknya kan nggak dapat nasabah. Dapat nasabah. Jadi betul. Boleh, ternyata boleh ya. Tapi dengan perhitungan dan harus kontrolnya kuat di situ. Itu yang mindset tadi Bu. Ketika itu memang ini buat investasi misalnya, tetap pegang di situ. Jangan akhirnya yang kadang-kadang kan kita suka nyampur nih antara ini pakai dulu, akhirnya pas dihitung lagi ternyata kita udah terjebak kepada utang yang lebih besar daripada modal kita gitu. Itu saya kira sederhana. Itu juga yang bagian kedua, cara melihat secara pribadi juga bisa dipakai, secara bisnis juga harus dilihat kehati-hatian seperti itu. Betul. Apalagi sekarang ya Pak, banyak godaan, semua boleh pakai cicilan Pak, 0% Pak. Jadi kita harus bisa performa mindset perlu ya Pak, dan hutang konsumtif itu maksudnya. Halo, iya? Ya, tadi Bapak sempat singgung. Ya, mengalokasikan tadi kan sebenarnya kan boleh ketika 30% atau 20% dari income kita itu buat menyicil kan sebetulnya. Iya. Tapi kembali yang dicicilnya itu harus nyicil yang produktif gitu. Yang produktif. Jadi tidak menyicil yang akhirnya mengurangi modal gitu loh. Kalau di perusahaan juga sama. Ketika labanya terus menurun, gitu ya, maka akhirnya modalnya akan tergerus. Itu yang disebut dengan erosi kapital itu kan. Jadi modal kita akan tergerus karena tadi tidak pernah ada labanya terus berkurang, itu akan mengambil modal kita sampai akhirnya bangkrut kan sebetulnya. Ketika modalnya sudah tidak bisa menutupi hutang-hutangnya, itu kan sudah disebut dengan bangkrut.
Saya kira kita harus menghindari itu. Kita tetap harus mengontrol terus gitu ya. Kalau perlu setiap bulan atau setiap tahun kita cek ini masih ada nggak biaya-biaya yang sebenarnya tidak kita butuhkan tapi masih kita lanjutkan. Kan ada biaya yang yang spend yang seperti pasif spend itu, misalnya biaya listrik kan kita tidur terus jalan air, kemudian apalagi itu yang terus ada yang tiba-tiba tadi penyusutan tadi yang ternyata beli mobil kok lama-lama Malah nyusut ya. kuasa nyusut, itu kan akan mengurangi modal kita. Jadi kalau di neraca itu sederhana cara bacanya Bu, neraca sebelah kiri aset gitu ya, kemudian liability sama modal sebelah kanan, sebetulnya yang yang aktiva ini itu dibayar oleh modal berapa sama utang atau berapa gitu loh. Sebenarnya sederhana cara lihatnya. Jadi misalnya asetnya kan banyak tuh, ada rumah, ada cash, ada uang cash, ada kendaraan, ada persediaan segala macam. Sebelah kanannya pasti itu dibiayai oleh ini gitu loh. Bisa dibiayai oleh hutang, biasa oleh modal, dibiayai oleh dua, utang, modal, udah itu aja kan, liability sama dengan equity kan. Ketika ini dibiayai oleh dua ini. Dan tinggal melihat kalau misalnya equity-nya masih bagus, berarti tidak masalah kita aset yang sebelah kirinya. Ya, ini agak susah kalau nggak ada gambar. Jadi paling nggak gambarannya neraca ya. Udah kayak gitu. Ya. Nggak apa-apa Pak Didik, nanti kapan-kapan kalau kita di acara gathering dengan TML Community yang menggunakan Zoom webinar, Bapak bisa sedikit share karena ternyata dari kawan-kawan sahabat-sahabat TML juga banyak yang bukan dari financial background ya Pak ya, sehingga perlu sekali ilmu seperti ini Pak untuk mengelola, karena itu tadi Pak, ternyata memang hutang bukannya nggak boleh, tetapi kita harus pakai perhitungan dan juga itu sebetulnya bisa meleverage, sebetulnya bisa meningkatkan gitu ya Pak ya. Tapi harus dengan kontrol seperti Pak Didik tadi sampaikan. Bapak, Pak itu ada pertanyaan nih Pak dari kawan Bapak nih Pak Yanto. Apa tips nih dalam membuat budgeting keluarga? Apakah sebaiknya bulanan atau tahunan? Dan minta tips-tipsnya Pak. Yang baik itu berapa persen untuk saving dan yang lainnya. Thank you Pak Yanto sudah join nih sama-sama finance. Silakan Pak Dik. Waduh, saya diuji nih kayaknya dia sama Pak Yanto. banyak sekali sebetulnya kan, kalau kita lihat ada beberapa referensi juga kan. Kalau yang bulanan kan ada yang metode amplop gitu ya, misalnya kebutuhan setiap hari berapa, misalnya dari saya cuma butuh setiap hari itu bisa 100.000, di amplopin lah 100.000, ditanggalin misalnya gitu ya sampai 30 hari. Tapi yang sisanya misalkan tadi misalnya kan dapat punyanya misalnya 200 gitu loh. Jadi yang 100 tadi dibagi-bagi dalam 1 bulan dalam amplop untuk kebutuhan yang akan habis. Kemudian yang 50 itu ada beberapa metode gitu ya, tergantung kan, ada yang 10 gitu ya. Suaranya ya. 10 itu misalnya 10 adalah buat investasi hari tua misalnya diinvestasikan. 10 lagi buat belajar atau investasi dari leher ke atas misalnya. Itu coba disisihkan gitu ya. Terus ada 10 lagi yang dihabiskan untuk diri kita sendiri gitu, untuk kesenangan kita sendiri karena kita bisa memanage itu. 10 lagi misalnya tadi yang buat amal tadi gitu ya, kita sisihkan seperti itu. Dan 50 itu ya kita habiskan buat kebutuhan yang sehari-hari yang pasti kita bisa hitung bahwa itu yang tadi yang pasif tadi semua akan dibayar dari situ gitu. Ada juga yang 10, 20, 30, 40 gitu ya. 10-nya itu yang kita buat amal, kita zakatkan. 20-nya ada yang buat pengembangan diri, 30-nya buat bayar utang kalau dia punya cicilan, dan 40-nya adalah untuk memenuhi atau dilakukan untuk kebutuhan sehari-hari yang kita sudah hitung gitu. Dan metodenya pun ada yang bilang yang itunya dulu aja, yang 10, 20, 30 udah langsung dipisahin, sisanya yang harus dipakai gitu. Jadi bukan sisa dari kebutuhan sehari-hari, tapi dibalik. Yang akan disimpan, kemudian sisa yang simpan itulah buat dicukupkan buat kebutuhan per bulan.
Setahun menarik, kalau kalau untuk setahun memang biasanya gini, saya pernah coba di keluarga, kita bikin sampai setahun, inilah pendapatan orang tua seperti ini misalnya. Tapi kita tantang ke anak misalnya, kalau bisa berhemat, kita akan main ke sini dengan biaya segitu. Dari awal mereka sudah punya mindset, wah kalau berhemat di sini, maka akan dapat kelebihan, ada dana sebesar ini. Sehingga kita bisa, istilahnya kita bisa senang-senang loh di akhir tahun karena ada sisa dari income kita. Itu sudah disampaikan di awal, gitu loh Bu. Kita coba misalnya dengan anak-anak kita seperti apa, sehingga salah satu yang saya coba di rumah itu adalah ketika itu disampaikan, mereka akan mindset ini termotivasi gitu loh untuk berhemat gitu loh, untuk berhemat. Dan biasanya kita coba lihat per bulan itu, ini sudah menghemat segini loh, udah segini loh. Dan terus kan berakumulasi. Biasanya ada tawar menawar. Nanti ya Pak, 2 tahun lagi bisa sampai ke sana misalnya, keluar negerinya di sana. Kalau cuma setahun bisa cuma sampai sini gitu loh. Saya kira itu menarik, menjadi apa ya? Daya tarik menanamkan mindset mindset keluarga itu menjadi, oh ini kalau saya berhemat nanti ujungnya akan senang gitu loh di situ gitu loh. Jadi dari awal saya kira dua-duanya bisa digunakan untuk memotivasi terutama anak-anak yang masih SMP, SMA gitu, untuk pembelajaran mereka dibuka itu bahwa ini loh, kalau kita berhemat di sini akan ke sini. Kalau ada lebih pintar dan mendapatkan sekolah yang gratis misalnya, berarti kan uang sekolahnya kan bisa ditabung dan kita bisa main ke sini gitu loh. Jadi ada semacam game yang akhirnya semua itu berkolaborasi untuk kita harus hemat sebetulnya supaya dapat gini gitu loh. Jadi jelas ada tujuannya, ada goals-nya kan. Bahwa tahun ini kita ke sini loh kalau ini gitu. Kalau kita bisa berhemat seperti ini. Saya kira itu bisa digunakan gitu Pak Yanto. Mudah-mudahan saya lulus dari ujian Pak Yanto nih. Menarik sekali sahabat kalau kita para jago finance ini berkomunikasi ya. Saya agak-agak masih harus cepat mencerna nih setiap statement. Baik Pak, kita menyapa kawan-kawan sudah join ya. Waktu tak terasa sudah berjalan lebih dari 45 menit nih Pak Didik. Menarik sekali selalu topik finance. Seingat saya di saat update ini ada 2 kali, waktu itu dengan Pak Agus ya, Pak Agus Cianawo pernah ya, kemudian ini dengan Pak Dik. Menarik sekali Pak, supaya topik kita nggak selalu sales atau manajemen atau leadership. Malam hari ini we talk about money. Kita jangan hanya giat-giat cari-cari, tapi kalau kita nggak mengelola dengan baik, memanage dengan baik, waduh, kita bisa capek di jalan terus ya Pak ya. Kapan kita menikmatinya? Tadi menarik sekali Pak Didik. Ternyata kita bisa memberikan mindset kepada anak-anak di dalam keluarga, mulai dari kalau misalnya kita menghemat, akhir tahun kita bisa ke Eropa nih, ya kan? Atau 2 tahun lalu kita bisa piknik kemana gitu ya Pak ya. Sehingga itu akan muncul dalam mindset anak-anak kalau ternyata dengan berhemat akan ada reward, akan seperti pepatah yang sering Pak Elo sampaikan, bersakit-sakit dahulu ya Pak, berenang-renang kemudian, ya kan, kita harus bersakit dan bersave dulu. Nah, ini udah ada tanggapan nih Pak Didik, bagaimana, silahkan Pak. Menarik Pak, melibatkan anak-anak dalam budgeting keluarga. Oke, thank you Pak Didik, thank you Pak Yanto sudah mampir juga join, thank you Pak. Ya, alhamdulillah kayaknya lulus saya ini dari Pak Yanto nih. lulus Pak. Ya, memang mengelola keuangan itu sangat-sangat penting ya, karena sahabat-sahabat TML setelah dari Theocentric Motivation Leadership ini, TML Community ini, kita sedang akan dibawa mengarah kepada Theocentric Financial Freedom ya Pak ya. Nanti bagaimana financial freedom dari sisi Theocentric. Tetapi sebelum itu mari kita dari kita sendiri belajar untuk menata. Saya juga dapat pengalaman nih Pak, insight dari Pak Didik nih, bagaimana untuk mengelola. Nah, tuh kata Bang Eloy lulus semua cum laude Pak, kata cum laude. Pak Didik boleh share Pak, tantangan terbesar atau kesulitan terbesar yang Bapak pernah alami terkait finance? Ya. Baik dalam pekerjaan Bapak ya. Saya kira ketika tahun 98 ya pas
Krismon ya, Krismon pertama, ya itu saya kira semua kena itu. Ya walaupun sekarang lebih parah. Tapi waktu itu kita agak terselamatkan dari bisnis kami itu karena kami nggak punya utang waktu ya. Kami tidak punya utang ke bank. Walaupun sebetulnya kita ketika kita akan melakukan utang ke bank pun bukan pada taraf pada saat kita sedang butuh banget gitu loh. Saya kira tips yang selanjutnya adalah ketika kita buat utang, jangan pada kondisi kita sedang butuh banget uangnya. Karena kita akan selalu diberi bunga yang agak tinggi dan kita tidak bisa nego di situ dan tidak bisa memilih. Itu saya kira tip yang agak mungkin perlu dilakukan buat perusahaan. Jadi kalaupun kita mau berhutang, jangan. Dulu kami berhutang itu karena supaya bisa dilihat oleh publik gitu loh. Karena kalau bank itu kan pasti dia auditnya audit eksternal gitu ya, audit dari luar gitu seperti apa. Dan biasanya kalau internal kan bisa dimainkan, tapi kalau di luar kan nggak bisa. Artinya kita bisa punya referensi yang lain dan bank pun akan melihat gitu loh. Proses bisnis kita akan melihat. Dan itu sebenarnya yang kita arahkan pada itu, bukan pinjamannya sebetulnya. Jadi kita meminjam pada saat memang tidak terlalu membutuhkan, tapi kita perlu satu bagian lain yang bisa mengontrol kita dari pihak luar. Tantangan terbesar pada saat itu yaitu tadi semuanya drop dan sehingga pada akhirnya kita harus melakukan yang disebut dengan keuangan, komposisi keuangannya perlu dirubah-rubah gitu, karena ketika tidak ada market, tidak ada pasar waktu itu ya orang harus tetap dipertahankan. Apalagi waktu itu saya masih di pabrik ya di sana yang sekian banyak sampai hampir 500 orang yang harus tidak ada pekerjaan, tapi harus tetap kita coba lakukan dan itu tantangan terbesar. Tapi tadi karena kita punya budget, punya tabungan tadi ya, tabungan tidak digunakan berlebihan, maksudnya tetap itu kita taruh dan pakai cadangan itu Bu sampai hampir mungkin habis lah, tapi kan tidak masalah karena secara keuangan pun tidak terlalu tergoncang karena kita tidak ada penambahan biaya untuk bunga dan segala macam. Nah dari situ kita tetap harus melakukan kehati-hatian. Itu tantangan terbesarnya sebenarnya di situ. Tapi kan secara perusahaan lo orang nggak kerja kok gitu ya, seperti apa? Artinya banyak sekali artinya. Dan yang kedua itu kalau seperti itu jangan segera pindah bisnis yang lain sebetulnya ya. Kalau pengalaman kami tetap di situ, tapi cari peluang yang lebih ada hubungannya gitu. Apakah forward itu kedepannya bisa kita ambil kalau proyek itu ya kita ambil, kita kerjakan sendiri, tidak disewakan misalnya. Kalau ke belakangnya kita bikin bisnis yang sama, misalnya kalau di kami itu ada yang namanya ada komponen plywood itu kayak kayu ya, kita bikin misalnya dari situ, bikin dari belakang. Tapi semuanya terintegrasi, maksudnya satu line gitu loh, satu line kebutuhan sama ya, itu lebih mudah mengontrol daripada kita pindah ke bisnis yang sama sekali tidak tahu gitu ya, blank dan tidak ada pengalaman, kecuali tadi kita punya partner yang punya pengalaman di situ dan kita masuk. Jadi kesulitan di finance itu yang nggak ada duitnya Bu, sejago apapun finance, kalau nggak besar sejago finance gitu ya, tapi tidak ada uangnya sama aja dengan bohong gitu ya. Apa yang mau dikelola uangnya nggak ada gitu. Saya kira paling sulit ya kalau uangnya nggak ada. Dan mengelola aset-aset gitu ya. Kalau aset produktif, kadang-kadang kalau bisa nggak produktif ya dijual, jadilah itu cash flow, cash in ya. Itu yang paling sulit itu. Bagaimana mengontrol cash in-nya lebih besar daripada cash out-nya. Itu saja seperti itu. Sama kan Bu? Ketika pribadi pun kan sama Bu. Iya Pak. Jadi suami yang berhasil itu kan yang penghasilannya itu melebihi kemampuan belanja istrinya. Dan istri yang berhasil itu adalah yang mendapatkan suami barusan. Menarik Pak, menarik itu. Menarik Bapak, menarik sekali. Waduh Pak, ternyata untuk mencari istri yang baik harus tahu budget belanjanya dulu. Saya setuju Pak, setuju banget Pak statement Bapak ini. Suami yang baik, suami yang income-nya melebihi belanja istrinya. Ya. Karena nanti ada tabungan di situ Bu. Iya. Tapi istri yang baik, istri yang bisa mendapatkan suami seperti itu, dan biasanya aduh, bisa saja Pak Didik, menarik nih, bisa jadi quote ini Pak, bisa jadi quote.
Pak Didik, tadi Bapak singgung dalam tantangan ya, itu benar Pak, apalagi di masa-masa pandemi yang sulit ini Pak, sudah 1 tahun kita lalui ya Pak ya. Tidak semua individu atau keluarga memiliki saving yang cukup untuk melalui Pak. Karena ini nggak sebulan 2 bulan, tahunan Pak Dik. Seperti Pak bilang, tantangannya finance ya kalau nggak ada duit. Nah, bagaimana nih Pak, keluarga-keluarga atau individu yang belum keburu ada saving Pak, tapi ada badai seperti begini Pak, nggak ada saving. Ternyata sekarang ini kan sulit semua. Nah, tips Bapak apa nih Pak Dik? Jadi memang harus lebih ke teosentrik Bu, kelihatannya. Jadi kita harus mulai mindset dirubah bahwa rezeki itu kan tidak hanya dengan uang atau dengan gaji atau dengan income gitu ya. Masa tidak ada income kemudian tidak ada rezeki gitu loh. Saya kira kita harus lebih banyak lagi melakukan silaturahmi misalnya, atau melakukan sesuatu yang ya walaupun pandemi kan nggak boleh itu ya. Saya kira komunikasi terus dibangun antara sesama gitu ya, lebih banyak teman gitu misalnya, saya kira itu akan lebih banyak, paling tidak kemungkinan untuk kita bisa terbantukan. Jadi investasi terus di namanya silaturahmi itu kan, kita hubungilah teman-teman lama, teman baru juga, kita terus tidak langsung diam dan menunggu sampai misalnya habis gitu, tapi tidak, kan tentu kita harus melakukan ikhtiar. Salah satu ikhtiarnya itu saya kira siapa tahu dengan sekian banyak yang kita temui, sekian yang kita sapa, itu ada rezeki yang lain yang kira-kira bisa jadi misalnya ada pekerjaan baru atau ada sesuatu yang bisa membuat kita lebih punya pendapatan gitu loh. Jadi sebetulnya mindsetnya harus positif gitu loh. Jadi jangan disampai ini badai ini, jangan sebetulnya. Ini saya kira satu ujian yang siapa tahu ujian ini akan menaikkan kelas kita lebih tinggi lagi. Kita lebih banyak berpikir lebih keras, lebih banyak bertemu teman-teman yang lama gitu ya. Dan di situ akan lebih banyak informasi, dan saya yakin kita harus meyakini dengan mindset yang kita punya bahwa ini adalah satu lonjakan, nanti the next level itu kita akan dapat. Saya kira ini ujian tapi bukan satu musibah. Harusnya kita melihat ini adalah satu ujian yang membuat kita bisa jadi menjadi lebih kreatif gitu ya, bisa menjadi lebih. Tapi menurut saya yang paling ideal adalah kita lebih banyak bersilaturahmi dengan banyak orang. Karena disitulah biasanya mungkin ada peluang-peluang yang akan timbul. Begitu Bu. Saya kira kalau ini mungkin saya harus berguru lebih banyak ke Pak Eloy, saya kira. Jadi salah juga. Iya, betul Pak. Terima kasih Pak. Menjelang closing yang sangat baik Pak. Ternyata kita belajar basic finance pun karena tidak selalu everything under control Pak Didik. Betul nggak Pak? Yeah. Tidak selalu, sometimes walaupun kita sudah merencanakan sebaik mungkin, kadang kita mungkin akan dihadapkan pada situasi yang bisa di luar kemampuan kita Pak Didik. Dan ternyata tadi Bapak sudah memberikan tips yang sangat baik. Silaturahmi dengan teman atau keluarga, kita harus banyak berhubungan, jangan malah berdiam diri ya Pak ya. Terus memiliki mindset yang positif dan menjalin silaturahmi kepada siapa saja. Karena justru di balik mereka itu ada disisipi rezeki atau peluang-peluang yang sudah disiapkan ya Pak ya. Waduh, very thank you Pak. Terima kasih banget Pak. Walaupun ada komentar dari sahabat Bapak nih Pak Yanto. Nanti sebelum waktu cari istri harus di due diligence dulu Pak ya. Mungkin fit proper test dulu. Menyambung. Sahabat-sahabat TML, kita sudah di menit-menit terakhir. Kami sangat berharap apa yang kita sajikan bermanfaat bagi sahabat-sahabat semua di dalam menjalani hari-hari ke depan. Dan buat saya pribadi, saya dapat banget Pak Didik sesuatu bahwa memang ya harus segala sesuatu mengelola, dan nanti akan coba memperbaiki lagi neraca kiri dan kanannya. Bagaimana saya mau ngecek aset-aset. Harus ada check up kayaknya ya Pak ya, cek aset dan juga. Thank you Pak. Kembali semoga bermanfaat sahabat-sahabat TML. Kita akan bertemu di Sabtu yang akan datang, dan sebelum kami, silahkan Pak kalau ada closing statement dari Bapak. Karena kan ada juga pepatah bilang memang bukan uang bukan segalanya, tapi juga sesuatu membutuhkan uang Pak. Nah, silahkan Pak di menit-menit terakhir ada statement dari Pak Dik untuk kawan-kawan sahabat TML.
Ya, terima kasih. Saya juga terima kasih sudah diberi kesempatan pada hari ini. Dan banyak sekali ternyata teman-teman di luar TML yang ikut gitu ya. Kalau saya lihat di Iya. sini ada beberapa teman-teman kuliah saya, malah ada teman SMA saya, malah ada teman SMP. Sekarang ini saya bagian daripada silaturahmi. Tidak boleh tidak menjadi kaya, justru harus menjadi kaya, karena dengan kekayaan itu kita bisa banyak membantu orang lain, dan siapa tahu dengan orang lain itu mereka banyak mendoakan kita untuk menjadi lebih baik lagi. Dan ketika kita menghadap nanti di hari akhir, banyak sekali amalan-amalan kita mereka yang terbantu, doa mereka yang terbantu kepada diri kita, supaya tadi bahagia hari ini, bahagia hari tua, dan bahagia di hari setelah tua. Jadi tercapai kita bahagia terus. Saya kira itu, Bu. Terima kasih. Ya, terusnya. Terima kasih Pak Didik. Pak Didik, terima kasih sekali waktunya. Justru di saat-saat yang tidak mudah, Pak Didik masih mau meluangkan waktu untuk kita-kita ya. Kita terus berdoa Pak, supaya keluarga semua terus sehat, sejahtera, bahagia. Buat Pak Didik ke keluarga. Sahabat TML, kita bahwa semua yang TML ya, sahabat TML, ukir jejakmu. Marilah, biarlah Tuhan Sang Pencipta menggunakan kita semua untuk mengukir jejaknya di bumi ini melalui profesi kita masing-masing, keberadaan kita masing-masing. Terima kasih sudah join, terima kasih untuk semuanya yang sudah mampir. Pak Didik, thank you Pak. Mari sahabat-sahabat, kami mau pamit, dan mau yang datang terlambat, terima kasih Pak Adi Rosa, Pak Lucy, terima kasih. Silakan bisa menonton di IGTV yang kita simpan di sana pembicaraan ini, dan juga ada website, kunjungi website TML Community. Sampai jumpa di Sabtu depan. Oke, baiklah sahabat TML, kami pamit, selamat malam. Thank you ya Pak Didik. Ya, makasih. Sama-sama Bu Yuni.